ada 4 pertanyaan hisab di akhirat kelak yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saya mengajak kepada kita semua, mari kita merenungi, mari kita melihat pada diri kita sendiri, kerana sesungguhnya apapun yang berada pada diri kita itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari sebuah hadis, Bismillahirrahmanirrahim. La tanzu'lu faqaddama adil yawmal qiyamah haqqa yus'ala an arba'a an umuru fima atnahu wa an jasadi fi fala'abalal wa an ilbahi maza amilat fihi wa an malihi aina aktabaha wa fima aqaha. Maknanya, kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apakah ia habiskan. Yang kedua, jasadnya untuk apakah ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya apakah telah ia amalkan. 4, hartanya dari manakah ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Perkara pertama, akankah kita mempertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik hingga detik ini, kita habiskan untuk apa umur kita? Apakah kita habiskan umur kita di ladang kebaikan atau di ladang kemaksiatan? Apakah kita habiskan umur kita hingga kelak kita menghadap Allah itu adalah untuk beribadah kepada Allah, atau sebaliknya? Allah memberi umur yang panjang kepada kita dengan satu tujuan, yakni untuk menyembahnya, untuk beribadah kepada Allah. Bukan kita memempatkan umur kita itu bukan untuk di ladang kemaksiatan, bahkan di ladang kezaliman. Yang kedua, kita akan ditanya tentang jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita selama hidup di dunia ini kita gunakan untuk berbuat taat kepada Allah, maka Allah akan membalaskannya. Apapun yang ada pada diri kita ini, mata kita, hidung kita, lisan kita, kaki kita, tangan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, lisan kita gunakan untuk apa? Apakah untuk menggibah orang lain, untuk menjelekkan orang lain? Apakah kita gunakan lisan kita untuk mengingat orang lain atau menasihati orang lain di jalan kebaikan agar kelak bisa bersama-sama menuju syurga Allah? Kaki kita, apakah kita gunakan kaki kita, kita langkahkan kaki kita menuju masjid, atau kita langkahkan kaki kita menuju kemaksiatan? Tangan kita, apakah kita gunakan tangan kita untuk membantu sesama manusia, sesama umat Islam di dalam kebaikan? Yang ketiga, kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Kita akan ditanya apakah kita telah mempelajari bagian ilmu agama. Ya. Kita tahu setiap manusia mempunyai ilmunya masing-masing. Ada yang hebat di bidang ilmu agama, ada yang hebat di bidang ilmu sains, ada yang hebat di bidang ilmu lainnya. Apakah ilmu itu kita manfaatkan untuk orang lain, untuk umat Islam, terutama yang memiliki bidang ilmu agama? Apakah dia ajarkan ilmu agama kepada keluarganya, kepada sanak saudaranya, kepada orang lain? Dan apakah ilmu agama itu dia amalkan? Yang keempat, kita akan ditanya mengenai harta. Dari manakah kita memperoleh dan untuk apa kita belanjakannya? Harta kita yang kita miliki saat ini, dari manakah kita perolehnya? Dari jalan yang baikkah?
Atau harta yang haramkah kita peroleh? Tanya diri kita. Hanya diri kita yang bisa menjawab semua itu. Harta yang kita peroleh dari jalan yang tidak benar, dari jalan yang tidak diridhai oleh Allah, mari kita jauhi harta itu. Karena harta itu bisa menghambat kita menuju syurga Allah. Sekecil apapun harta yang haram yang kita makan, selama harta itu masih berjalan dalam tubuh kita, selama itulah Allah akan membenci kita. Jika harta itu kita peroleh dari jalan yang benar, mari kita berbagi harta itu untuk orang lain, untuk orang yang membutuhkannya. Mari harta kita berinfakkan di jalan Allah, kita bersedekah di jalan Allah. Agar apa? Agar kita sesama umat manusia, sesama umat Islam bisa hidup sejahtera. Kita saling membantu. Jika ada harta yang berlebih, uang yang berlebih, kita saling membantu agar kita sama umat manusia bisa hidup sejahtera, bisa hidup damai tanpa kelaparan. Jangan kita mempunyai harta yang berlebih, kita tidak mau berbagi, bahkan harta kita tidak berinfak ke masjid, kita tidak berbagi kepada kaum yatim piatu atau kaum fakir miskin, maka harta yang kita peroleh itu akan menjadi sia-sia.